Halo pemirsa, selamat pagi. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar investasi ala mahasiswa. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, investment specialist dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Chandra. Oke, kita pagi ini akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit, yaitu seorang mahasiswa bernama Anto. Pertanyaannya singkat padat, investasi apa yang cocok bagi mahasiswa seperti saya yang belum memiliki penghasilan rutin? Tolong berikan tips dalam berinvestasi agar hasilnya oke, karena saya ingin bisa keliling dunia. Keren banget ya Mbak Chandra mau keliling dunia. Semoga tujuan keuangannya bisa tercapai dan yuk kita bahas. Sebetulnya saya cukup salut dengan Mas Anto, Mbak Chandra, karena meskipun masih kuliah namun sudah memahami pentingnya investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Perlu disadari oleh Permisa Cerdas 5 Menit bahwa investasi itu bukan hanya milik orang yang sudah bekerja saja. Bahkan mahasiswa pun juga sebetulnya bisa berinvestasi. Kalau dulu waktu kita masih kecil, orang tua mengajarkan untuk menyisihkan uang kita dalam tabungan, masuk ke celengan. Nah, kita bisa menerapkan prinsip berinvestasi ini sama dengan menabung zaman dulu. Saya ada cerita Mbak Chandra. Ada investor terkenal dari Amerika Serikat, namanya Warren Buffett. Beliau ini adalah seorang investor besar. Ceritanya adalah Warren Buffett ini belajar untuk berinvestasi di pasar saham sejak usianya 11 tahun. Dan yang menariknya itu pun juga beliau mengatakan bahwa sudah terlambat. Oleh sebab itu ada baiknya untuk anak-anak yang masih muda kita mulai berinvestasi agar uang kita bisa bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan keuangan yang ingin dicapai. Tapi sebetulnya berinvestasi dengan menabung itu sama tidak ya? Itu beda Mbak Chandra. Menabung adalah suatu proses atau aktivitas untuk menyisihkan uang di mana memang kebutuhannya untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Sehingga memang tabungan itu tidak didesain untuk menggemukkan aset, tetapi lebih kepada untuk menyimpan kelebihan uang yang kita miliki. Karena dalam jangka panjang, umumnya imbal hasil dari tabungan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi. Sedangkan kalau investasi adalah proses menyisihkan uang dalam harapan dalam jangka panjang kita mendapatkan kenaikan aset. Nah, untuk kasus dari Mas Anto yang masih kuliah dan memiliki kebutuhan finansial yang cukup besar, ingin keliling dunia, ada baiknya mulai tidak ditabung saja, tetapi juga untuk berinvestasi. Jadi yang cocok investasi untuk Mas Anto ini maupun mahasiswa lain itu investasi yang seperti apa Bu Krizia? Mahasiswa itu cenderung biasanya belum memiliki penghasilan sendiri, masih mengandalkan uang bulanan dari orang tua. Nah, artinya adalah bagi para mahasiswa silahkan memanfaatkan produk reksadana, karena melalui reksadana kita bisa berpartisipasi di pasar modal dengan modal yang cukup kecil, hanya Rp100.000. Dan investasi yang optimal untuk para mahasiswa bisa berinvestasi secara reguler setiap bulannya, setidaknya Rp100.000 setiap bulan. Reksadana memang memiliki beberapa jenis, tergantung dari potensi imbal hasil dan juga resiko yang dihadapi. Dari potensi resiko yang paling rendah, yaitu reksadana pasar uang, sampai kepada resiko yang menengah seperti resiko untuk reksadana pendapatan tetap dan juga campuran, sampai kepada resiko yang paling tinggi, yaitu saham. Nah, teori investasi high risk high return pun juga berlaku di reksadana, sehingga reksadana yang bisa memberikan potensi imbal hasil yang tinggi umumnya disertai juga dengan resiko yang relatif tinggi dan juga sebaliknya. Sebetulnya tidak usah khawatir, karena pada nantinya ketika akan berinvestasi di reksadana akan dibantu dan diajak berdiskusi oleh agen penjual kami. Sedangkan untuk dokumen pendukungnya sendiri sebetulnya cukup mudah Mbak Chandra, hanya dengan memiliki KTP, lalu kemudian ketika dokumen pendukungnya pun juga sudah lengkap, bisa mendatangi distributor kami atau pos-pos dari Manulife Asset Management Indonesia yang tersebar di beberapa kota. Dan untuk informasi lebih jelasnya mengenai lokasi dari pos-pos Manulife Asset Management Indonesia, dapat mengunjungi website kami di reksadana-manulife.com. Baiklah Bu Krizia, terima kasih banyak atas informasinya ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh